Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Sejarah Pancasila dimulai dari terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diinisiasi pada tanggal 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya yang bertotalkan 67 orang. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan melaksanakan sidang selama 2 kali. Yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni pada tahun 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli 1945. Sidang pertama menguraikan berbagai hal tentang konsep negara, masyarakat, pemerintahan, serta hal-hal yang berkaitan dengan posisi bangsa Indonesia terkait dengan bangsa lain, serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Topik utama pada sidang ini membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia yang akan digunakan setelah masa kemerdekaan. Para tokoh menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang dasar negara. Beberapa tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan dan gagasannya tentang dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, sedangkan Supomo mengusulkan konsep negara integralistik. Soekarno kemudian menyampaikan gagasannya tentang 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan ini diterima dengan baik oleh anggota BPUPKI dan menjadi landasan bagi perumusan dasar negara Indonesia. Pada saat sidang pertama ini, terbentuklah panitia kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas sebagai pengelola usulan dari anggota BPUPKI. Hasil dari sidang ini kemudian menjadi landasan bagi perumusan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang mencantumkan sila pertama sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya, pada sidang kedua BPUPK pada tanggal 10 Juli hingga 17 Juli, para anggota membahas dan menyempurnakan rancangan dasar negara yang telah disepakati dalam sidang pertama. Panitia kecil yang dibentuk dalam sidang pertama telah bekerja keras untuk menyusun rancangan dasar negara, dan hasilnya dibahas secara mendalam pada saat sidang kedua. Salah satu hal penting dari sidang kedua BPUPKI adalah perumusan Piagam Jakarta yang kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam Jakarta ini memuat prinsip-prinsip dasar negara dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sidang kedua BPUPKI juga membahas tentang struktur dan susunan pemerintahan negara Indonesia di masa yang akan datang. Para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan yang demokratis dan berdaulat. Dengan berakhirnya sidang kedua BPUPKI, proses persiapan kemerdekaan Indonesia semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hasil sidang ini menjadi landasan bagi pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secara lebih lanjut. Sidang kedua BPUPKI merupakan langkah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia dan menjadi tonggak sejarah dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan tanda bahwa selesainya tugas BPUPK dan kemudian badan tersebut dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah pembubaran Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi di Vietnam dengan mendatangkan Dr. Rajiman, Soekarno, dan Hatta. Badan ini bertugas untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga bertugas melanjutkan kerja BPUPK, yaitu mengurus pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia, serta mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. Anggotanya terdiri dari 19 orang. Setelah pembentukannya, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi pada saat itu. Golongan Muda Indonesia mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia. Rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus
batal karena peristiwa Rengas Dengklok, yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh para pemuda untuk mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa menunggu keputusan dari pemerintahan Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Soekarno dan Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta. Keesokan harinya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Panitia Persiapan Kemerdekaan bersidang untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kominfo, Jalan Pejambon nomor 2. Setidaknya ada 7 pokok materi dalam sidang PPKI, antara lain yang pertama pidato proklamasi, kedua pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, yang kelima pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, yang keenam pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan yang ketujuh Badan Keamanan Rakyat, acara Komite Nasional dan Partai Nasional. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam proses lahirnya Pancasila adalah yang pertama, yaitu proses lahirnya Pancasila menunjukkan semangat kebangsaan dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kedua, proses perumusan Pancasila melibatkan diskusi dan musyawarah antara para tokoh bangsa, menunjukkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat. Yang ketiga, proses lahirnya Pancasila juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, nilai ketuhanan juga terkandung dalam proses lahirnya Pancasila, meskipun kemudian dirumuskan ulang menjadi sila pertama yang lebih terbuka. Yang kelima, proses lahirnya Pancasila menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara. Pelajaran penting yang dapat diambil dalam proses lahirnya Pancasila adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat penting untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara. Proses perumusan yang melibatkan diskusi dan musyawarah menunjukkan pentingnya nilai demokrasi. Proses lahirnya Pancasila tidak luput dari keterlibatan semua pihak dalam pembangunan bangsa. Pentingnya kesadaran akan sejarah senantiasa mengingatkan kita atas perjuangan para pahlawan, sehingga kita sebagai penerus bangsa hendaklah mengembangkan kesadaran akan kebangsaan dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.